Halo semuanya, aku Rian. Jadi di video kali ini aku ingin menjelaskan apa yang udah aku singgung di video kemarin, yaitu tentang template AutoCAD yang udah aku buat. Aku di sana menyinggung kata-kata USNCS, di mana itu kepanjangannya adalah United States National CAD Standard. Nah, ini merupakan buku pedomanku dalam membuat template tersebut. Karena jujur, template ini sungguh bermanfaat jika kita gunakan dalam metode penggambaran di AutoCAD maupun di SketchUp. Ataupun juga bisa di program lainnya seperti Revit. Karena di Revit pun juga dia udah menerapkan, tapi kita harus setting itu dulu sehingga dia bisa menggunakan konsep USNCS ini. Nah, kenapa United States? Kenapa nggak standar Indonesia? Jujur aku nggak nemu standar Indonesia dalam penggambaran AutoCAD yang benar-benar diresmikan dan selengkap USNCS ini. Dan kalaupun misalnya aku menggunakan USNCS, itu sebenarnya serupa dan bahkan menurutku sama dengan penerapan apa yang ada di Indonesia. Cuman yang membedakan yang aku lihat di sini itu seperti penamaan layer, tata nama gambar itu lumayan berbeda. Terus untuk ukuran itu sama ya, karena dia menggunakan ukuran metrik bukan imperal, jadi lebih mudah untuk menggambarnya, yaitu menggunakan ukuran meter, sentimeter, milimeter, dan sebagainya. Dan aku ingin menjelaskan di sini poin-poinnya saja dari apa yang ada dari USNCS tersebut. Dan aku nggak bisa menjelaskan semuanya dalam satu video karena jujur jumlahnya banyak banget. Bisa teman-teman lihat itu jumlahnya ya pun hampir 1000-an dan bahasa Inggris lagi. Jadi mungkin aku jelasin yang poin-poinnya saja, dan aku akan barengi juga bagaimana caraku menerapi USNCS ini ke dalam template yang akan aku buat sekarang. Menurutku USNCS ini memiliki standar yang general ya, jadi bisa digunakan baik itu nasional maupun secara internasional. Karena dalam penggunaan secara internasional pun itu semua hampir mirip, baik itu penggunaan layer, namanya, nama gambar, penerapan cara kita menata gambar, detail dan lain sebagainya itu semua udah tertera di sana. Jadi lebih gampang. Oke, kita langsung saja. Poin pertama yang paling penting itu adalah file name layering. Jadi USNCS ini mengatur penggunaan nama layer pada gambar. Jadi penamaan layer pada gambar itu diatur dengan membaginya menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada disiplin, yang kedua ada major group, yang ketiga ada minor group, dan yang keempat ada fase. Nah, yang pertama itu merupakan disiplin di mana itu mengatur bidang ilmu yang akan digunakan. Misalnya arsitektur, C itu civil, L itu landscape, dan lain sebagainya. Untuk level keduanya itu biasanya digunakan jika dalam satu ilmu itu ada ilmu yang lain digabung. Misalnya AI, arsitektur interior, AE, arsitektur elektrikal, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang major group itu merupakan objek dari gambar yang akan dibuat secara umum, misalnya dinding, pintu, jendela, anotasi, dan lain sebagainya. Dan yang minor group itu merupakan jenis dari objek tersebut, misalnya dinding beton, dinding rastram, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah fasenya atau status field codesnya, di mana ada existing to demolish, existing to remain, misalnya ada renovasi, jadi dinding yang dipertahankan, jadi dia identitasnya itu merupakan existing untuk yang dipertahankan. Jadi seperti itu. Nah, terus gunanya buat apa kita ngatur gini? Kenapa kita ribet-ribet buat ngatur nama khusus seperti ini? Kenapa nggak kita langsung aja dinding gitu, ketik apa gitu, ketik. Jadi kan lebih gampang. Oke, wahai teman-teman yang masih menggunakan layer sebagai tebal tipis garis, itu kuno. Aku anggap itu kuno. Kenapa? Karena akan sangat berdampak baik jika teman-teman menggunakan layer itu penggunaannya sebagai nama dari objek teman-teman yang ada di gambar. Misalnya dinding, jendela, pintu. Benar-benar sangat bermanfaat. Apanya yang bermanfaat? Jadi akan aku bahas satu persatu. Oke, jadi dalam template yang aku udah buat di sini untuk layernya sudah memiliki nama yang sesuai dengan apa yang diatur dari USNCS, yaitu setiap layer itu memiliki aturan nama yang ada disiplinnya, mayornya, minor groupnya, dan untuk fase sendiri aku nggak buat karena setiap pekerjaan itu memiliki fase-fase yang sangat berbeda, jadi biar nggak terlalu banyak file, jadi aku kosongin aja untuk fasenya. Aku hanya mengambil di bagian disiplin dan grupnya. Nah, apa gampangnya, apa mudahnya, apa
istimewanya ini, jadi ketika aku ingin mengedit gambar tanpa terhalangi oleh yang namanya notasi seperti grid, dimensi, dan juga elevasi yang lainnya, aku tinggal hide seperti ini. Gridnya aku off-kan, dimensinya aku off-kan, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih mudahnya aku juga udah mengatur di bagian tool palette yang udah aku buat pada template, yaitu dengan mengeklik layer off, dan aku ingin off-kan semua notasi yang ada di gambar. Nah, ini untuk garis asnya juga aku hide. Oke, jadi ini sangat gampang ketika kita revisi, apalagi misalnya kalian pengen revisinya per khusus bidang ilmu. Misalnya aku pengen revisi di bagian dindingnya aja, nggak mau ada furniture, tinggal hide aja di bagian furniture-nya, kita tinggal edit di bagian dindingnya dan jendela dan pintunya ini. Misalnya arah bukaan atau ukurannya juga. Misalnya aku taruh ini move ke bagian sini lagi 500. Nah, jadi udah ke move seperti ini. Dan aku pun juga bisa nge-hide beberapa objek yang ingin aku hide. Jadi seperti ini. Aku hide bagian outdoor-nya mungkin, yang mobil dan motor yang tadi, dan juga kitchen-nya, sanitary-nya. Jadi semua hanya ada intensitas, yaitu dinding dan juga pintu. Oke, manfaat yang kedua itu adalah dimana ketika kita menggunakan file Xref. Apa itu Xref? Sebenarnya teman-teman bisa cari di YouTube, itu banyak banget yang menjelaskan apa itu Xref. Jadi aku hanya langsung menjelaskannya kepada fungsinya. Jadi seperti ini. Aku ingin membuka file ground floor di sini yang udah aku buat, yaitu di bagian Xref-nya. Nah, ini sebenarnya udah ada, tapi aku detach dulu. Aku cari filenya. Aku ingin membuat ground floor. Ada di file first floor. Kenapa seperti itu? Jadi ada patokannya dia di sini. Nah, ini merupakan file ground floor yang di Xref ke file first floor. Nah, di sini aku ingin meng-hide semua notasinya sehingga yang tersisa hanya objeknya saja. Jadi aku hide untuk notasinya. Semuanya aku hide untuk notasinya. Dan dipastikan juga untuk skalanya. Nah, di sini aku ingin membuat garis dari objek ground floor ini tipis karena dia berada di bawah dari first floor. Caranya seperti apa? Jadi aku klik layer properties, aku membuka Xref dari ground floor. Nah, di sini ada identitas dari Xref, dari layer dari Xref. Aku bisa klik semua ini dan aku ganti transparansinya menjadi 60. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dia filenya menjadi lebih tipis karena dia tertransparansi. Oke, di sini aku akan menampilkan gambar dari first floor yang udah aku buat. Aku tinggal menghidupkan layernya. Jadi seperti ini. Nah, ini terjadi karena skalanya itu belum aku atur. Aku misalnya atur di sini skalanya menjadi 150. Nah, jadi dia seperti ini. Mungkin ada beberapa file yang ada di bawah dan juga ada di atas. Ini bisa kita atur dengan cara mengklik file yang ingin kita ada di bawah dan kita klik select similar, kita bawa ke atas. Oke, jadi seperti ini. Sekarang aku ingin lihat hasil cetaknya seperti apa. Kita preview. Dan terlihat seperti ini. Pada bagian ground floor-nya dia tipis, tetapi pada bagian first floor-nya dia terlihat tebal. Oke, yang ketiga atau yang terakhir, keunggulan dari layer naming ini adalah ketika kita mencetaknya menjadi file PDF. Nah, ini merupakan file PDF yang udah aku cetak, di mana di sini akan terinformasi layer yang udah kita buat. Jadi di sini ada layernya. Di setiap penggunaan baik itu Nitro, Google, ataupun PDF Adobe, itu juga bisa menampilkan layer dari gambar ini, di mana kita juga bisa meng-hide identitasnya. Misal aku ingin hide semua notasinya, aku hide gridnya, aku hide identitasnya, aku hide sectionnya, dan semuanya terlihat hanya pada objek gambarnya saja. Tidak ada notasi, jadi lebih mudah dalam kita menilai gambar atau bahkan merevisi juga bisa lewat sini. Jadi jika punya program PDF yang lebih pro dan bisa diedit menggunakan Sketch, jadi itu lebih bagus. Kita bisa ngedit beberapa di sini tanpa membuka file SketchUp. Itu juga berfungsi ketika kita membawa dia ke HP mungkin, smartphone atau tablet. Jadi kita bisa merevisinya di device itu. Dan selain notasi juga kita bisa hide beberapa furniture mungkin jika memang teman-teman pengen melihat hanya bagian dindingnya saja. Di sini aku hide AI, ini ada AI, arsitektur interior furniture, dan arsitektur interior sanitarinya aku hide. Oke, jadi lebih mudah ketika kita ingin merevisi atau ingin melihat
hubungan ruang yang ada di gambar kalian. Nah, kebayang nggak kira-kira apa yang terjadi jika layar kita nggak manfaatkan seperti ini? Lumayan banyak memang ketika kita manfaatkan layar sebagai identitas dari objek yang akan kita buat. Jujur ini sangat-sangat mendekati BIM dan memang nggak sepenuhnya BIM ya, tapi kita bisa mengatur model itu pun udah masuk ke level 1 dari BIM tersebut. Jadi teman-teman yang masih belum memahami apa itu BIM, itu merupakan Building Information Modeling. Jadi mungkin jika teman-teman pengen tahu apa itu, di internet sebenarnya sudah ada. Mungkin jika memang teman-teman pengen request untuk dijelaskan, akan ku coba nanti di video berikutnya. Dan itu semua keunggulan dari penggunaan layar. Sangat-sangat bermanfaat karena aku sudah menerapkan dari beberapa file yang udah aku kerjakan. Contohnya misalnya seperti ini, roof plan. Aku preview. Nah, jadi di sini kelihatan pada bagian roof plan-nya itu tebal dan kita bisa lihat tipis garis yang ada di bawah ini. Ini akan kelihatan tata letak dari ground floor-nya. Nah, begitu pula untuk lokasi yang lainnya seperti jalannya dan lain sebagainya itu. Bahkan untuk grid pun bisa kita gunakan sebagai patokan dari grid dari lantai 1 sampai rooftop-nya. Jadi kita bisa menambahkan mana sih grid baru, mana sih grid yang berasal dari lantai 1 gitu. Lebih mudah lah menurutku. Mungkin teman-teman gimana? Silahkan komen di bawah komentar. Oke, sebelum lanjut, buku USNCS ini juga menjelaskan bagaimana tahapan sebuah desain itu berjalan. Dan tahapan ini pun hampir serupa dengan proses yang ada di Indonesia. Jadi menurutku ini general banget, umum banget, dan bisa digunakan di nasional maupun internasional dalam penerapan tahapan dari buku ini. Bisa kita lihat di sini, terdapat beberapa tahapan atau the project cycle yang bisa diterapkan di setiap project yang kalian kerjakan. Sebenarnya ini sudah standar banget dan sudah beberapa mungkin kalian yang udah tamat dari bidang arsitektur sudah memahami tahap project ini. Dimana pada USNCS ini menjelaskan tahap pertama itu merupakan planning atau pre-design activity, dan yang kedua itulah mendesainnya, design activity, yaitu di bagian sketch atau diagram, skematik, dan perspektif sampai dengan rendering. Dan yang ketiga itu adalah project development atau saat melakukan tender atau bidding, negosiasi, dan pembayaran untuk melakukan konstruksi, yaitu di poin nomor 4, di mana yang nomor 4 itu sudah melakukan tahap pembangunan, dan yang nomor 5 itu merupakan tahap akhir dari pembangunan, baik itu mengumpulkan berupa data seperti as-built drawing dan juga beberapa data yang bisa digunakan sebagai maintenance dan operasi dari bangunan tersebut ke depannya, dan akan lanjut ke bagian nomor 1 lagi, baik itu melakukan redesign atau tahapan yang lainnya yang memiliki pengaruh impact besar terhadap bangunan tersebut. Jadi secara menyeluruh ini hampir sama dengan apa yang ada di Indonesia. Dan menurutku buku ini benar-benar bisa kita terapkan juga dalam kita menggambar karena tahapannya pun memiliki tahap yang terstruktur. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah file naming atau sheet identification, di mana USNCS ini memiliki pengaturan dalam penamaan sebuah gambar, penamaan dalam satu lembar nama kerja, satu lembar gambar kerja. Jadi seperti itu. Nah, bisa kita lihat seperti apa pengaturannya tersebut. Jadi pada bagian gambar yang saya tunjukkan di sini, AA itu merupakan disiplin ilmunya, N itu merupakan hurufnya atau angkanya atau kode numbernya, dan U itu merupakan fasenya. Nah, di mana bisa kita lihat disiplin itu sama seperti pembuatan layar, dia ada beberapa disiplin ilmu yang bisa kita terapkan di sana, baik itu arsitektural, interior, landscape, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang N itu merupakan tipe dari disiplin ilmu tersebut. Misalnya, 1 itu merupakan plan, 2 itu merupakan elevation, 3 itu merupakan section, dan sebagainya. Jadi penggunaannya itu seperti terlihat pada gambar, yaitu 102 itu namanya 1 itu udah masuk plan. Jadi ketika kita lihat gambar itu udah nomor 1, oh berarti dia plan. Jadi ketika kita lihat gambar lagi secara acak, dia ada kelihatan nomor 9, itu berarti masuk ke 3D perspektif. Jadi seperti itu. Ketika kita melihat gambar sekali aja, melihat nomornya bagian depan aja, kita udah tahu, oh ternyata ini gambarnya itu merupakan large scale view-nya atau blow up-nya. Begitu juga di berikutnya, ada detailnya karena diawali dengan angka 5, jadi seperti itu. Sungguh sangat mudah, dan ini pun juga mempercepat dalam kita mengerti sebuah gambar dan memilih gambar yang mana ingin kita gambar.
Jadi bisa dilihat pada gambar, di sini pada bagian sheet set, aku sudah menerapkan beberapa penomoran yang sesuai dengan ada di buku USNCS. Bisa dilihat di sini, 1 itu merupakan ground floor, 2 itu merupakan elevation, 3 itu merupakan section, dan 4 itu merupakan blow up-nya. Dan yang 5 itu merupakan detailnya. Nah, jadi seperti itu, dan seterusnya juga. Bisa kita lihat untuk blow up-nya. Dan ini merupakan detail dari doors-nya. Nah, jadi seperti ini. Jujur, mungkin jika teman-teman ada yang lebih memahami dari USNCS ini bisa berbagi sama aku. Jadi kita bisa menyempurnakan konsep ini dan bisa kita gunakan secara menyeluruh. Dan ini juga benar-benar sangat bermanfaat dan sangat bisa kita jadikan patokan dalam penggambaran. Nah, sedikit informasi untuk penggunaan sheet set di sini. Bagi teman-teman yang belum menggunakan sheet set, apa sih kelebihan dari sheet set ini? Kelebihannya itu seperti ini. Jadi ketika aku sudah membuat semua gambar di sheet set ini, misalnya aku klik di bagian ini, dia sudah menjadi satu identitas. Nah, dia sudah menjadi satu identitas, bagian ini juga. Jadi satu nama ini merupakan satu file, dan satu file ada beberapa gambar lembar juga bisa. Ini aku taruh beberapa layout yang ada di dalam satu file. Kelebihannya itu seperti ini. Ketika aku mengeklik project Canggu, semua ini, aku bisa publish, dan aku bisa publish to PDF, dan aku bisa taruh di bagian desktop, aku select, dan semuanya kecetak. Semua dari gambar ini kecetak, tanpa kita plot satu-satu lagi. Kita cuma nunggu seperti ini. Nah, dia akan langsung publish. Nah, jadi teman-teman yang benar-benar tertarik dengan template ini dan sangat-sangat ingin memiliki template ini bisa cek di link bawah ini, karena aku juga menyediakan beberapa produk template baik itu di AutoCAD dan juga SketchUp. Dan aku juga menyediakan bagi teman-teman yang belum memahami apa itu AutoCAD. Jadi aku bisa membantu di sana untuk menjelaskan apa sih tahapan-tahapan dari penggunaan AutoCAD ini dengan cara yang lebih maksimal dan tetap berpatokan terhadap standar yang kita gunakan sampai dengan saat ini. Nah, ketika sudah selesai, dia akan memberikan informasi kepada kita bahwa plotnya sudah selesai. Jadi bisa dilihat pada kanan bawah ini, plot and publish job complete. Jadi cetak dari 62 lembar itu sudah selesai. Dan aku bisa memperlihatkannya pada teman-teman untuk hasilnya seperti apa. Jadi hasilnya dia itu seperti ini. Nah, jadi semua file ini sudah kecetak hanya dengan satu klik-klik. Teman-teman tak perlu menunggu lagi lamanya kapan dan lain sebagainya. Dan dia sudah kecetak sampai dengan detail-detailnya juga. Oke, jadi itu saja mungkin untuk video kali ini. Aku akan lanjut di video berikutnya untuk tahapan-tahapan yang ada di dalam buku USNCS. Dan jika teman-teman tertarik, bisa komen di bawah video ini. Dan kalaupun misalnya teman-teman tertarik juga di skip aja juga nggak apa-apa. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.